Matius 17 ayat 22-23. Sementara mereka tinggal di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan segera diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuhnya, tetapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Maka mereka sangat sedih. Ini saudara, saya bacakan ini bagi saudara. Yesus ketika ada di bumi, dia tahu dia akan mengalami ini. Kelahiran Yesus di muka bumi itu adalah anugerah terbesar bagi umat manusia. Karena segala kutuk, dosa, hukuman ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Pertanyaannya begini, seandainya Yesus tidak pernah lahir di dunia, apa yang terjadi? Manusia akan tetap tinggal di dalam kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Ketika surga turun ke bumi, akibatnya adalah apa? Saya dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Saudara dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Seandainya Yesus tidak dilahirkan, manusia dituntut dengan perbuatannya, dengan amal ibadah, usaha, jerih lelah untuk diselamatkan mencapai sorga. Dan sedangkan firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan dengan perbuatan hukum Taurat. Hukum-hukum Taurat. Sehingga artinya adalah kalau Yesus tidak turun ke dunia, saudara dan saya terus tetap tinggal di dalam kutuk. Roma 3 ayat 20. Tidak seorang pun manusia dapat dibenarkan di hadapan Elohim dengan melakukan hukum Taurat. Sebab justru oleh hukum Taurat manusia mengenal dosa. Karena ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang tidak melakukan dengan setia semua yang tertulis di dalam kitab Taurat. Garis bawahi kata semua. Artinya adalah tidak ada boleh satu pun sedikit pun yang terlewatkan. Kalau terlewatkan sedikit, terkutuk. Dan Alkitab mencatat tidak satu pun manusia yang sanggup. Hanya satu pribadi yang datang dari surga yang sanggup melakukan. Yaitu siapa dia? Yesus. Yesus melakukan dengan sempurna seluruh ketentuan hukum Taurat, saudara. Sehingga oleh anugerahnya, engkau ketika percaya kepadanya, engkau diselamatkan dan tidak lagi hidup di dalam kutuk. Roma 10 ayat 4. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu sudah berakhir ketika sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kebenaran bukan lagi diperoleh dari melakukan hukum-hukum itu, tapi diperoleh bagi setiap orang yang percaya. Saudara dan saya di sini, orang-orang yang percaya, engkau dibenarkan. Katakan amin. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan usaha Pak, dengan perbuatan manusia? Paulus adalah orang yang begitu taat akan hukum Taurat. Ada nggak kira-kira di antara kita yang lebih dari Paulus? Aku lebih lagi dari Paulus Pak. Enggak lah pasti. Filipi 3 ayat 6 dan 7. Berdasarkan semangat, ini adalah Paulus. Aku penganiaya jemaat. Berdasarkan ketaatan pada hukum Taurat, lihat. Secara manusia, aku tidak bercacat. Wih keren saudara. Namun, apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku menganggapnya kerugian karena Kristus. Dulu yang aku bangga-banggakan dengan ketaatan itu, aku bangga-banggakan, aku lebih dari kalian semua. Kamu ini orang baru kemarin sore, aku sudah hafal Taurat. Dan Paulus bangga itu. Ketika dia sudah mengenal Yesus, dia menganggapnya itu adalah kerugian. Kenapa? Karena gak sebanding dengan iman percaya. Dulu, apa yang aku lakukan tidak menjanjikan keselamatan. Tapi di sini, dengan percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, jaminan keselamatan itu pasti. Karena itu berhenti untuk engkau dibenarkan dengan perbuatan. Perbuatanmu itu bukan syarat keselamatan. Perbuatanmu itu adalah akibat engkau diselamatkan. Jadi yang pertama, ketika surga turun ke bumi, Yesus lahir. Apa yang terjadi? Engkau dilepaskan dari segala kutuk hukum Taurat. Sehingga engkau tidak lagi mengalami kutuk karena engkau tak sanggup melakukan seluruh ketentuan hukum Taurat. Tetapi engkau dibenarkan. Kutuk diganti menjadi berkat. Katakan amin.
kutuk diganti menjadi keselamatan yang kekal oleh anugerah Tuhan. Itu adalah kutuk hukum Taurat. Yang kedua adalah, baca ayat ini, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Karena kamu mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal, seperti darah anak domba yang tanpa cacat, tanpa noda. Yang bisa menghapus dosa dan kejahatan pelanggaran manusia adalah satu pribadi yang tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa noda. Siapa lagi kalau bukan Sang Putra, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dari ayat yang kita baca ini, saudara, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Yesus tidak hanya menghapus kutuk atas dosa-dosa, kutuk atas ketidaktaatan kita kepada hukum-hukum, tetapi Tuhan menghapus semua kutuk di dalam kehidupan umat manusia. Sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Ada orang kan yang berkata begini, kalau orang tua salah, nenek moyang salah, kutuk itu ditanggung anaknya. Pernah nggak dengar seperti itu? Bahkan ada ayatnya di Perjanjian Lama, ditanggung keturunan ke-3, ke-4. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, di dalam Yesus itu tidak berlaku lagi. Sudah diputus dalam nama Yesus. Pahami ini ya saudara, jangan mau diintimidasi oleh si jahat. Dia telah menghapus surat utang yang menuntut dan mengancam kita dengan segala ketentuan yang berat. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sudah dipakukan di atas kayu salib. Segala tuntutan, segala intimidasi jahat, segala kutuk sudah dipaku di atas kayu salib. Ayat 15. Dia telah melucuti penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. 16-17. Jangan seorang pun menghakimi kamu tentang makanan atau minuman atau tentang menghormati hari raya atau bulan baru atau hari Sabat. Jangan kita terikat dengan hal yang seperti itu, dihakimi, nggak boleh loh hari itu hari buruk, nggak boleh loh ini makanan nggak boleh. Saudara, jangan dihakimi dengan hal seperti itu. Sentrisnya, hakikatnya adalah Kristus Yesus. Ketika engkau sentris kepada Yesus, sudah nggak usah kita dihakimi dengan hal seperti itu. Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya adalah kebenaran itu akan memerdekakan kamu, itu adalah Yesus yang akan memerdekakan kamu. Tetapi saudara harus paham, harus tahu, harus menyadari, harus mengakui, harus meyakini, harus mengimani, harus memperkatakan. Engkau harus paham itu, harus tahu. Banyak orang tidak mengalami kuasa Tuhan terjadi atas kehidupannya karena tidak melihat kalimat yang awal ini. Yang saya maksudkan di sini adalah imani, yakini, perkatakan, dan percayalah itu akan terjadi. Saudara, semakin engkau meyakini, menyadari akan kasih-Nya yang besar, aku ini dikasihi Tuhan loh, semakin dekat engkau dengan jawaban doamu. Ayo belajar dari ini ya. Aku adalah orang yang dikasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna. Aku percaya hari depanku baik. Siapa orang yang hari depannya baik? Saudara yang memperkatakan. Jadilah seperti yang kau katakan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak akan membuat kita malu karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Yang kedua, ketika surga turun ke bumi, apa yang terjadi saudara? Ada pengharapan untuk masa depanmu. Yang saya maksudkan ada pengharapan menghadapi tantangan, berdirilah teguh, berdirilah kokoh, jangan putus asa, jangan goyah. Biarlah engkau berkata, sekali Yesus tetap Yesus, karena ada pengharapan. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya, kami tetap percaya, Engkau baik Tuhan. Kau tahu yang terbaik bagi kami. Dengan cara-Mu, pada waktu-Mu, kami percaya Yesus. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama